kepada Ibu pengampu, dosen pengampu, Dr. Jelita CIT NPDK, dan teman-teman semua. Saya akan membawakan makalah hak-hak binatang. Lanjut, Kang. Apa arti kata binatang? Binatang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu makhluk yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi seperti anjing, kerbau, dan semut. Menurut KBBI, hewan dan binatang adalah sinonim. Hanya hewan merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Apakah binatang termasuk makhluk hidup? Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup karena keduanya memiliki ciri-ciri kehidupan seperti membutuhkan makan, melakukan bernafas atau respirasi, adaptasi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, dan menghasilkan zat sisa atau ekskresi. Hak-hak binatang. 5 hak asasi binatang. Tidak jauh berbeda dengan hak asasi manusia, binatang pun memiliki beberapa asas yang berguna untuk melindungi binatang tersebut, baik dari fisiknya dan ekosistemnya. Asas tersebut tertuang dalam 5 asas kesejahteraan hewan. 5 hak asasi binatang. 1. Bebas dari rasa lapar dan haus. 2. Bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. 4. Bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Lanjut. Seorang penulis dan psikolog dari Inggris yang bernama Richard Rider menciptakan istilah speciesism untuk menggambarkan orang-orang yang mendukung berhentinya objektifikasi pada binatang. Paham ini mempercayai kalau binatang tak seharusnya dipandang hanya sebagai properti pemuas kebutuhan manusia, seperti dijadikan makanan, pakaian, subjek penelitian, hiburan, atau selalu dicap sebagai sesuatu yang mengerikan atau dikesampingkan hak hidupnya. Rider dalam bukunya A Modern Morality 2001 menggambarkan bahwa rasa sakit adalah salah satu indikator mengukur moralitas di era sekarang. Jika manusia tidak suka dilukai dan bisa merasa sakit, maka binatang juga begitu. Sebab keduanya adalah makhluk hidup yang dapat merasakan pain atau kesakitan. Lanjut. Sejumlah kelompok Kristen seperti CARE atau Christian Animal Rights Effort sudah mendedikasikan pelayanan mereka sepenuhnya untuk memberi perlindungan terhadap binatang dan dukungan terhadap hak mereka. Situs mereka mengklaim bahwa 1. Manusia dan binatang setara dan umat manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Pengkhotbah 3 ayat 19. Dan 2. Bahwa semua yang mengaku Kristen haruslah menjadi vegetarian. Namun pandangan tradisional Kristen yang dipelopori oleh Gereja Katolik Roma menegaskan bahwa manusia tak punya kewajiban moral terhadap binatang karena mereka adalah makhluk ciptaan yang lebih rendah. Bagaimanapun, Alkitab berkata bahwa kita wajib memperlakukan binatang pantas atau Amsal 12 ayat 10. Sejumlah teolog neo-ortodoks menggunakan karya Karl yang berjudul Cat Dogmatis sebagai dasar memasukkan binatang ke dalam perjanjian anugerah sebagai makhluk tebusan dan setara. Pandangan-pandangan utama bisa dibagi menjadi 3 kategori dasar, yaitu materialis, panteistis, dan teistis. 1. Pandangan materialis tentang hak binatang. Perbedaan antara materialis pra dan pasca Darwin, sebelum Pak Darwin, pandangan pra-dominan yang dianut oleh pemikir materialis maupun non-materialis adalah bahwa manusia berbeda jenisnya, karena mereka adalah satu-satunya binatang rasional. Pandangan Yunani tradisional dan memasuki abad pertengahan percaya bahwa manusia itu unik dalam hal rasionalitasnya. Banyak filsuf setuju dengan Plato dan Aristoteles. Dan sepakat kesimpulannya adalah para pemikir pra-Darwin bisa ditemukan dalam karya
Shakespeare yang berjudul Hamlet. Sungguh luar biasa manusia itu. Betapa mulia kecerdasannya, betapa tidak terbatasnya kehebatannya. Dalam bentuk, dalam gerak, betapa nyata dan mengagumkan. Tindak tanduknya bagaikan malaikat, kepandaiannya bagaikan dewa, keindahan dunia, teladan yang sempurna bagi binatang. Suatu pandangan materialis tentang manusia muncul pada abad 16. Filsuf Italia Machiavelli 1527 mengklaim bahwa manusia seperti binatang. Seorang filsuf lain yang bernama Montaigne 1592 menyangkal rasionalitas khusus manusia. Binatang bisa mengambil kesimpulan seperti manusia. Tetapi ketika karya penting Darwin, The Origin of Species, pada tahun 1859 muncul, barulah mereka memiliki dasar ilmu pengetahuan yang kuat untuk membangun spekulasi-spekulasi filsafat mereka. Secara dramatis telah mempengaruhi ilmu pengetahuan biologi, psikologi modern. Darwin mengklaim bahwa manusia adalah binatang yang lebih tinggi, tetapi berbeda dengan dalam derajat, bukan pada jenis. Baik manusia maupun binatang memiliki kepekaan, naluri, emosi, pengetahuan tentang kasih, daya ingat, perhatian, rasa penasaran, dan penalaran. Satu-satunya perbedaannya adalah manusia memiliki kekuatan mental yang lebih kuat, karena mereka memiliki bahasa yang lebih sempurna ketimbang binatang. Baik manusia maupun binatang bisa memecahkan masalah, dan pemecahan masalah adalah cara lain yang mengekspresikan kecerdasan. Banyak kaum materialis yakin bahwa tanda dari kecerdasan adalah membentuk masyarakat. Mereka menunjuk pada gagasan bahwa baik manusia maupun binatang memiliki naluri berkelompok. Lanjut. Dua pandangan panteistis mengenai hak binatang. Yang berseberangan dengan materialisme adalah panteisme. Pendekatan pada hak binatang ini jelas anti-materialisme, tetapi juga anti-Kristen. Para pendukung pandangan panteisme tentang hak binatang merupakan kaum panteis klasik, seperti kebanyakan kaum pemeluk agama Hindu dan Buddha. Selama ini telah bermunculan bidat-bidat yang berpusat pada alam, kelompok Wicca, dan agama-agama animisme. Mereka berharap setiap orang memiliki rasa hormat dan kagum pada seluruh makhluk ciptaan, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Alasan bagi rasa hormat pada seluruh makhluk ciptaan dalam keyakinan mereka bahwa Allah adalah semua dan semua adalah Allah. Pendapat panteistis tentang hak binatang, alam adalah organisme hidup. Segala sesuatu dianggap hidup dan memiliki kekuatan untuk energi hidup yang mengikat alam sebagai organisme yang hidup. Karena penyatuan seluruh natur yang hidup ini, orang harus menghormati binatang dan tidak mengeksploitasi mereka untuk memuaskan ketamakan pribadi atau kebutuhan jasmani. Spesies yang hidup adalah manifestasi Allah. Binatang harus dilindungi dan dipelihara karena mereka adalah manifestasi ilahi. Pandang teis tentang hak binatang. Baik manusia maupun binatang menerima berkat yang sama. Banyak kaum teis neo-ortodok mengklaim bahwa manusia maupun binatang menerima berkat yang sama dalam catatan penciptaan. Mereka mengklaim bahwa seluruh ciptaan diciptakan melalui tangan Allah yang kreatif dan murah hati. Semua ciptaan memiliki nilai intrinsik. Semua ciptaan memiliki nilai independen dan nilai dasar atau yang tak tereduksikan. Baik yang besar maupun yang kecil, yang pintar maupun yang tidak pintar. Lantaran Allah menyediakan kebutuhan semua ciptaan, mereka semua berharga dan memiliki nilai intrinsik. Ini pemeliharaan Allah atas binatang dalam Mazmur 104 ayat 24-30. Dan kemudian dalam khotbah di bukit Matius 6 ayat 26-30. Segala makhluk memiliki kemuliaan dan berbagian dalam kemuliaan Allah ilahi. Tak ada makhluk yang sudah Allah ciptakan asing baginya.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Janganlah manusia tidak menghargai kebaikan sesuai urutan ciptaan yang dimaksudkan Allah. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 20. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Maksud Allah yang asli dengan ciptaan adalah untuk tertib dan harmoni. Namun sesudah kejatuhan dalam dosa, terbukti bahwa ciptaan mulai menjadi tidak tertib. Bukan saja manusia yang tidak lagi menyenangkan bagi Allah, tetapi semua ciptaan juga tidak menyenangkan Allah. Dan terjadi kekacauan yang menyebabkan kekejaman dan pembunuhan atas binatang. Lanjut. Kristus sudah menebus seluruh ciptaan. Karena itu seharusnya sudah jelas bahwa binatang adalah makhluk yang ditebus dan seharusnya memiliki nilai dan hak yang setara sebagai makhluk tebusan Allah. Dalam perumpamaan-perumpamaannya, Kristus berbicara tentang nilai-nilai binatang. Dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7, Kristus mengungkapkan bahwa Dia sudah menemukan domba yang hilang. Yohanes 10 ayat 11, dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Allah memerintahkan diakhirinya pengorbanan binatang. Banyak aktivis hak binatang menunjukkan ayat-ayat ini yang mereka klaim menyerukan diakhirinya pengorbanan binatang. Dalam Hosea 6 ayat 6, Allah mengumumkan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban binatang sembelihan. Dalam Matius 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mereka berpendapat bahwa Yesus menjadi pengganti bagi korban binatang dalam perjanjian baru Ibrani 10. Miliaran hewan digunakan di seluruh dunia oleh manusia untuk makanan, kegiatan eksperimen ilmiah, olahraga, hiburan, serta untuk membuat berbagai produk seperti pakaian, lem, tata rias, dan perawatan kulit. Export Farmed Animal atau EFFA menyebutkan setiap tahun lebih dari 70 miliar hewan darat dibunuh untuk konsumsi di seluruh dunia. Sebagai makhluk yang diberi akal, manusia bertanggung jawab untuk membela hak-hak dasar binatang sebagai makhluk hidup. Sebab secara alamiah, binatang dan manusia sebenarnya saling membutuhkan dalam menjaga keseimbangan alam. Pelanggaran dan sanksi penganiayaan hewan dalam KUHP dan undang-undang. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif sebagai dimaksud dalam pasal 66A ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah. Kemudian ada pasal 91B pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Juga selain itu penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam pasal 302 KUHP. Kesimpulan, Allah yang mempunyai segala kehidupan. Kejadian 1 ayat 21, ayat 1 ayat 12. Kita berkewajiban memanfaatkannya bukan menyalahgunakan. Namun ada kesalahan yang bisa dilakukan pada binatang seperti kekejaman dan dibiarkan kelaparan. Kewajiban moral kita sehubungan dengan binatang bukanlah kepada binatang, melainkan kepada Allah yang menciptakan mereka dan menyuruh kita memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih.
Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Jangan tanya tapi menambahkan. Ternyata ada hak asasi untuk binatang ya. Silakan. Hak hidup buat binatang. Siapa yang suka membunuh binatang? Saya hari ini membunuh semut banyak. Ayo teman-teman, binatang yang bagaimana yang harus mendapat hak hidup? Padahal tiap hari makan ayam, Bu. Tuh. Nah, Makan daging ayam, daging sapi. ada ular, saya bunuh ular karena saya takut. Hmm. Kayak makanya ada kebun binatang kan ya, binatang-binatang yang dilindungi yang mereka juga punya hak untuk hidup. Nggak usah takut tanya sama Ibu Nini. Jangan jangan tanya ya Pak Ones, nambahin aja. Silakan teman-teman. Satu dua pertanyaan. Kalau enggak saya yang tanya ya Bu. Silakan Bu. Kalau nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang mau bertanya, Ibu yang bertanya Bu kepada siapa Ya. yang Ibu mau. Jadi boleh enggak sih sebenarnya kita membunuh binatang? Berarti Ibu jawab sendiri, Bu tanya Ibu jawab sendiri. Karena Ibu sudah presentasi tadi kan. Itu Tadi yang saya saya mau tanya pengakuan. tadi. Tadi kan saya sudah pengakuan, Bu. Saya hari ini membunuh semut banyak karena saya pusing lihat semut. Disemprot pakai baygon ya Bu. Semprot pakai baygon lah, sampai sama air lah. Saya nggak tahu tuh semut dari mana-mana gitu. Karena sakit gigitnya, minta ampun. Ya. Aduh, saya kalau digigit semut itu saya sampai pusing. Itu yang bikin saya sebel, makanya saya bunuh tuh semut-semut. Ya. Ternyata dia kan punya hak hidup ya. Bolehkah membunuh anjing? Anjing itu pintar loh. Tapi boleh nggak dibunuh kemudian dimakan? Nah, si Ones tuh suka Enak makan loh Bu. bunuh anjing. Enak loh Bu daging anjing itu. Iya. Daging babi, daging anjing, daging Saya, sapi. saya nggak bisa bertanya, Pak. Yang ada di seminar. Oh, lagi ada seminar. Oke. Ya, di gereja Tripentong ini. Wis, maaf. Jadi saya sambil seminar sambil kuliah. Oke. Gimana? Silakan. Atau nggak ada pertanyaan? Yang suka membunuh binatang siapa nih? Semua kayaknya ya. Tapi binatang mana dulu ya? Nah, menurut saya Kalau dengan Ibu Nini sendiri setuju nggak ah, membunuh Ya, eh, Kalau nggak Ibu setuju Nini sih. sendiri, Sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya nggak setuju membunuh. Kalau pribadi Bujel ya saya sendiri, kenapa saya membunuh semut? Karena dia sakit banget gigit saya. Jadi saya sebel banget, jadi saya bunuh tuh semut. Terus apa lagi? Ular, saya pernah bunuh ular karena pernah di rumah saya tiba-tiba di tas saya itu ada ular. Saya nggak tahu tuh dari mana ular itu. Begitu saya mau ke kantor, saya masuk masukin buku saya, ternyata ada ular di tas saya. Saya bener-bener serem nih. bener-bener nggak tahu tuh ular dari mana gitu ya. Itu saya langsung tutup sleting tas saya langsung pergi ke depan ke tong sampah. Itu saya apa namanya balikan tasnya. Aduh, saya saking takutnya, saking cemas, saya saking gemasnya, semualah campur aduk perasaan saya. Hmm. Itu ular saya bunuh. Saya takut. Serem nih. Saya bunuh ular tuh karena takut sebenarnya. Hmm. Daripada dia bunuh saya, lebih saya bunuh dia duluan gitu. Berarti boleh nggak membunuh itu, Bu? Nah, itu dia ya. Nah, tadi setelah presentasi tadi iya ya. Binatang pun punya hak hidup karena dia makhluk hidup ya.
Ya. Seperti itu. Nah, ini saya jujur juga tidak terlalu banyak untuk punya pengetahuan tentang ini ya, tentang undang-undang undang-undang perbinatangan ya kan. Tapi memang ada undang-undang yang dilarang untuk membunuh binatang ya. Seperti kalau kita ketemu ular yang gede, ini kan ularnya masih kecil ya waktu itu. Gak mungkin ularnya saya simpen ya, terus saya antar ke kebun binatang. Kecuali ular yang udah, tapi ular yang besar pun banyak sekali dibunuh sama orang ya. Gitu ya. Karena itu binatang-binatang yang menakutkan sih sebenarnya kalau saya lihat kenapa kita membunuh binatang sebenarnya ada ketakutan ya. Kalau saya bilang kalau dari diri saya karena ada ketakutan gitu terhadap binatang ini. Makanya saya bunuh gitu ya. Terus saya bunuh memang. Tapi saya nggak pernah bunuh kucing, nggak pernah. Tikus pernah saya bunuh tikus tuh. Saya matiin tuh tikus, kecoa. Ah, itu saya matiin juga tuh kecoa. Saking gemesnya, aduh. Ini binatang. Tuh, pokoknya kecoa, semut. Babi nggak pernah makan, pernah gitu ya. Babi nggak pernah bunuh saya. Tapi makan. Saya makan. Nah, gimana tuh teman-teman? Ini seru juga ini kan topiknya. Mungkin dari saya Ya, mungkin kalau saya Bu mungkin Oh ya. ya ada dua hal mungkin. Yang pertama mungkin binatang yang mengancam nyawa kita, dan yang kedua binatang yang memang kita untuk daging hewani gitu. Di luar daripada itu artinya kita nggak boleh membunuh binatang semena-mena kita. Begitu mungkin. Nah, itu. Mungkin istilahnya tidak membunuh ya Bu. Artinya Tuhan sendiri memberikan kekuasaan kepada manusia dalam penciptaan, bahwa Tuhan sendiri setiap menciptakan selalu mengatakan semuanya baik, sungguh amat baik. Artinya rencana Tuhan itu baik, baik untuk manusia, baik untuk tumbuh-tumbuhan, maupun baik untuk binatang. Namun sejak jatuh dalam dosa memang akhirnya seperti saat ini. Pada saat di Kejadian di Alkitab bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu diberi kuasa sampai dia bisa memberikan nama satu-satu. Artinya bahwa binatang itu bersahabat. Padahal kalau kita lihat, kalau di depan kita ada macan, mereka ada naluri untuk menerkam itu. Artinya bahwa pada saat itu di Taman Eden itu bahwa Tuhan memberikan segala sesuatunya baik dan mereka bersahabat, artinya harmoni. Itu yang diharapkan Tuhan. Namun demikian pada saat jatuh dalam dosa itulah yang akhirnya seperti ini. Akhirnya juga manusia pun sudah tidak ada, bahkan sampai dikatakan saya membaca di mana ya, akhirnya manusia itu kok seperti binatang gitu. Jadi teori Darwin memang mengatakan bahwa manusia adalah binatang. Dari sisi mana dia mengatakan? Mungkin dari sisi biologis atau bagaimana. Tapi faktanya memang sekarang orang bisa membunuh. Membunuh siapa? Seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anak. Padahal dilihat binatang pun ada binatang yang penuh kasih sayang kepada anaknya, melindungi anaknya atau induknya yang melindungi. Nah ini yang saya akan menambahkan, mungkin ada teman-teman ingin menambahkan, memang soal binatang ini saya sendiri juga loh kok binatang gitu, selama ini tidak memperhatikan. Oh, rupanya binatang itu mempunyai hak, mempunyai hak asasi. Malah dikatakan di sini punya hak asasi seperti manusia. Mereka mempunyai hak supaya tidak rasa rasa haus, Dia rasa posisi ada. perlu. saya mau Oh, kebenaran. Katanya pakai surat ini. Bahasa apa itu? Di mana? Itu Siapa itu yang punya yang Arab. apa tuh speaker itu ya? Bahasa planet Bu, bahasa planet. Mana dia, si Ihan apa siapa? Mei Bu, Kak Mei. Iya, Mei.
Ihan, buka anu Bu. Saya Bu ngasih sedikit apa ya tanggapan apa sih namanya ya? oke, satu lagi tanggapannya. Ya saya Bu ya dari pemaparan penyaji ini suaranya nggak boleh di mute. Ihan, saya telepon dia dulu ini. Si Mei lagi di belakang tua itu. Ya, ini dia lagi di mana nih? Jangan-jangan di dapat suara perempuan itu. Bahaya ini. Iya. Host dimatiin bisa nggak? Saya nggak bisa pula. Ini dia nggak bisa ditelepon. Harap Zega. telepon di Bujelita. Saya sudah telepon tapi nggak diangkat nih. Ini dia. Ihan, matiin dong itu speaker kamu. Oke, silakan. Ya terima kasih Bu. Sedikit saya mungkin yang dimaksud di sini membunuh itu mungkin secara menyiksa. Artinya kalau kita misalnya dilarang membunuh binatang, misalnya ikan kan juga punya hak hidup, atau misalnya ayam, itu kan ibaratnya sudah sebuah kebutuhan untuk manusia, kebutuhan pokok. Kalau nggak ada itu ya kita mungkin akan jadi vegetarian semua kan gitu. Cuman mungkin kalau kita apa namanya ya, kalau kita selami mungkin khusus ke yang penyiksaan, bukan itu ada sih kayak di luar negeri tuh yang banteng ya apa sih yang ditusuk, ditikam-tikam itu masih hidup, lari di warna merah, apa itu binatang apa itu. Nah itu kan penyiksaan gitu. Atau misalnya kuda dipaksa kerja tanpa dikasih makan. Nah, itu kan juga sebuah membunuh secara pelan-pelan, penyiksaan. Jadi kalau memang di undang-undang di Indonesia dilarang membunuh binatang atau apa, mungkin itu khusus untuk binatang-binatang yang dilindungi kayak harimau Sumatera atau burung cendrawasih dari Papua, itu kan memang khusus dilindungi. Atau misalnya binatang piaraan kayak anjing, tapi jujur saya juga nggak suka makan daging anjing, atau yang khusus yang cantik-cantik seperti itu memang mungkin dilindungi, atau misalnya aset negara seperti itu ya Bu. Tapi kalau misalnya untuk hewan-hewan yang standar, firman Tuhan juga kan tidak melarang gitu kan, hal apa namanya, apa saja yang ada dalam kuasa kita manusia gitu, mau kita makan, asal jangan menyiksa. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Iya, mungkin betul ya Bu, Ibu Grace. Jadi tidak untuk dieksploitasi, tidak untuk ya apa ya hal-hal yang, dan memang ada binatang-binatang yang dijaga ya, binatang yang memang dilestarikan, binatang yang memang hak hidupnya harus dipelihara seperti itu. Karena tidak ada undang-undang juga ya yang membunuh anjing terus di penjara, nggak ada ya. Membunuh babi juga nggak ada ya. Binatang tertentu yang memang tidak boleh seperti gajah, harimau, ya itu juga dipelihara oleh pribadi juga nggak boleh kan, itu ada undang-undangnya. Terus apalagi binatang-binatang jerapah gitu ya, mungkin binatang-binatang yang memang termasuk langkah barangkali ya yang harus dijaga. Nah, jadi Bapak Ibu ini kali yang perlu kita ketahui ya, karena semua kita tahulah bahwa kita sudah pernah dia yang bunuh binatang dan pemakan binatang, makan binatang babi dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu untuk materi Ibu, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, dan lebih luas tentu teman-teman nanti bisa melihat binatang-binatang mana saja yang apa namanya tidak boleh dibunuh, yang dilindungi oleh undang-undang, kan ada ya hukum, itu kita perlu perhatikan juga. Makasih Bu Nini ya. Selanjutnya Darmawati, silakan. Iya Ibu, boleh saya minta tolong ya, Tuh Kak One, minta tolong dong filenya. Tadi saya share di grup. Oh, sudah bisa di grup. Siap Kak. Bentar ya Kak.
Ya, Ini kamu di gedung Stephen atau di rumah, Ones? Di aulanya besar ini tempat doa ibadahnya. Oh, kamu di gedung sana berarti? Iya, saya di pojok di lantai 2. Oh, kalau memang mengganggu, hmm.